Selamat pagi Bu Regina, Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang terkasih. Selamat bertemu kembali pada hari ini. Yang lalu kita telah mendengar wajah kudus Yesus di Perjanjian Lama, di masa kanak-kanak, di masa dewasanya, dan di Taman Zaitun. Hari ini dengarkan dan merenungkan wajah kudus Yesus saat dimahkotai duri. Betapa banyak penghinaan yang dialami wajah Yesus yang terpuji selama pencabukan dan pemahkotaannya dengan duri. Tidak ada jenis penghinaan dan penderitaan yang tidak ditanggung oleh wajah kudus Yesus selama bagian dari sengsaranya yang pahit ini. Kepala dan dahinya dimahkotai duri, matanya bermandikan air mata dan dipenuhi darah. Sementara pukulan ludah dan perlakuan paling kejam ditimpakan pada wajahnya yang terpuji. Tidak ada keindahan padanya, kata Nabi. Tidak ada keelokan, dan kita telah melihat dia, dan tidak ada ketampanan yang membuat kita menginginkannya. Terhina, dan orang yang paling hina di antara manusia yang penuh kesedihan. Dari kitab Yesaya bab 53 ayat 2 dan 3. Kemudian mereka meludahi wajahnya dan memukulinya, dan yang lain memukul wajahnya dengan telapak tangan mereka. Tertulis di Matius bab 26 ayat 67. Wajah Allah yang sama yang di Gunung Tabor bersinar seperti matahari dan yang ingin dipandang oleh para malaikat, kini diperlakukan dengan penghinaan yang paling memalukan, dipukul dan diludahi. Betapa firman Mesias melalui mulut Nabi Yesaya terbukti di sini. Dari Yesaya bab 50 ayat 6, Aku telah memberikan tubuhku kepada orang-orang yang memukul dan pipiku kepada orang-orang yang mencabutinya. Aku tidak memalingkan wajahku dari orang-orang yang mencelah aku dan meludahi aku. Tentu bukan maksud bahwa Allah mengizinkan detail-detail kecil dan menyentuh ini disampaikan kepada kita dalam kitab suci. Bukan tanpa alasan bahwa Yesus mencoba rupa wajahnya yang menderita pada kerudung Veronika ketika ia memikul salibnya di Kalvari. Jelas maksud Tuhan kita adalah untuk mengarahkan pikiran kita dengan kelembutan dan kasih sayang khusus kepada penderitaan wajahnya yang terpuji sementara kita merenungkan misteri sengsaranya. Di tengah semua perlakuan yang memalukan dan kejam ini, betapa besar kesabaran yang ditunjukkan oleh Juru Selamat kita terkasih dan tidak mengeluh, tidak menggerutu. Wajahnya yang terpuji tetap mempertahankan ketenangan surgawinya, kemanisannya yang tak terlukiskan. Berikut ini eko homo. Lihatlah manusia itu.
Betapa mengerikannya rasa sakit yang disebabkan oleh duri-duri yang melingkari kepala juru selamat kita yang terpuji. Ah, betapa mengerikan pemandangan itu ketika Pilatus mempersembahkan Yesus kepada orang banyak dengan kata-kata Ecce homo. Lihatlah manusia itu. Darah memenuhi matanya, menodai bibirnya, menggumpal janggutnya, dan membuatnya sama sekali tidak dapat dikenali. Seluruh tubuhnya penuh dengan cambukan dan luka. Oh, pemandangan yang menghancurkan jiwa. Yesus berdiri dengan mata tertunduk, tetapi penderitaan hatinya tergambar jelas di wajahnya ketika ia mendengar seruan yang mengerikan, salibkan dia, salibkan dia. Yang ketujuh, wajah Yesus yang menderita disalib. Lihatlah Yesus dalam penderitaan yang tak terkatakan disalib. Dari kepala yang mengerikan itu, aliran darah mengalir ke matanya, melewati janggutnya, dan ke mulutnya yang merana. Wajahnya yang terpuji kini tertunduk rendah di dadanya dan tidak dapat mengangkat dirinya di bawah mahkota duri yang melingkari lebar itu tanpa penderitaan yang tak terkatakan. Lihatlah dia mengangkat matanya yang berlinang air mata kepada Bapa Surgawi dan memohon pengampunan bagi kita. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. 7 kali bibirnya yang kering dan terbakar itu terbuka untuk mengucapkan kata-kata pengampunan dan berkat. Yesus mengarahkan matanya yang penuh pengampunan dan penderitaan kepada pencuri yang baik yang telah memohon belas kasih dan berkata, pada hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus. Dia memandang ibunya dengan tatapan yang sungguh-sungguh dan penuh belas kasih, lalu mengarahkan matanya kepada murid yang dikasihi, yaitu Yohanes, dan berkata, perempuan, lihatlah anakmu. Anakku, lihatlah ibumu. Wajah kudusnya perlahan-lahan menjadi pucat, kebiruan, dan tanpa darah, dan dari hatinya yang menderita keluarlah seruan, ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sangat kelelahan diliputi rasa haus yang disebabkan oleh demam dari banyak luka, lidahnya kering, juru selamat kita berseru, aku haus. Sekarang sakratul mautnya dimulai. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya dan menutupi dahinya yang suci. Tetapi Maria, ibu yang paling lembut, tidak dapat menenangkan putranya yang sekarat dengan menyekah keringat kematian itu dari dahinya. Betapa cemasnya ia menyaksikan wajahnya dengan pucat yang menjadi pucat dan pipinya cekung. Saat ia menundukkan dagunya, membuka matanya yang penuh darah, dan mengangkat kepalanya yang bermahkota duri, hatinya hancur karena duka cita saat ia mendengar suruhan yang penuh penderitaan. Sudah selesai. Kemudian ia mengangkat kepalanya yang terpuji
Dan untuk terakhir kalinya, ibunya yang menangis mendengar suara putranya, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku." Penderitaannya semuanya telah berakhir. Kepalanya yang terkasih tertuntuk di dadanya, dan ia menghembuskan napas terakhir. Oh, betapa mengerikan penderitaan di kayu salib. Betapa dahsyatnya penderitaan yang pasti telah menusuk jiwa Bunda Maria yang perawan saat melihat wajah putranya yang terkasih terdistorsi dalam penderitaan yang begitu menyayat hati. Mari kita tutup dalam doa untuk hari ini. Besok kita lanjutkan lagi yang sedikit ya. Ya Tuhan, izinkan kami memandang Engkau dan melihat wajah-Mu dalam segala kemuliaannya sepanjang kekekalan. Maka sesungguhnya hati kami akan dipenuhi dengan sukacita. Kemudian Santo Agustinus yang berkata, bebas dari kekhawatiran, kita akan melihat, kita akan mengasihi, kita akan memuji. Kita akan melihat wajah Raja Ilahi yang sangat indah. Kita akan mengasihi wajah Putra Allah, Putra Maria yang manis dan ramah. Kita akan memuji wajah penebus yang penuh kemenangan dan kuasa. Kita akan memandangnya selamanya. Kita akan mengasihinya dengan penuh sukacita. Kita akan memujinya tanpa lelah dan dengan kegembiraan yang selalu membangkitkan sukacita yang selalu diperbaharui selama-lamanya. Amin.